semuanya. Perkenalkan, aku Alicia Marsha Agustin. Jadi di video kali ini aku bakal bahas salah satu buku geofisika yang berjudul Geophysics: A Very Short Introduction karya William Lowry. Jadi buku ini tuh membahas tentang ya ilmu-ilmu tentang bumi, dan buku ini cocok banget tentunya bagi mahasiswa geologi maupun geofisika. Dan tentunya buku ini tuh penting juga, jadi nggak cuma buat mahasiswa, jadi buku ini tuh penting untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi biar manusia itu tahu apa aja isi dalam bumi. Abis itu ya kita cara merawat bumi kayak gimana. Gitu deh pokoknya, cara kita seperti mengenali rumah kita sendiri gitu. Nah, jadi manfaat dari kita baca buku ini juga itu kita itu jadi lebih paham tentang bagaimana bumi itu bekerja, mulai dari struktur di dalamnya, gempa bumi, sampai medan magnet yang melindungi kita dari benda asing dari luar angkasa. Oke. Jadi ini bukunya guys, gitu. Nah, di chapter 1 itu ngejelasin dasar banget sih tentang geofisika. Intinya, geofisika itu ilmu yang pakai konsep fisika untuk memahami bumi. Yang menariknya lagi, penelitian geofisika itu gak bisa dikontrol kayak eksperimen di lab. Jadinya kita itu harus ngikutin kondisi yang ada di alam gitu. Makanya hal-hal yang kayak gempa itu tuh masih susah untuk diprediksi, meskipun ya kita ada alat untuk ya meskipun ada alatnya tapi masih susah untuk diprediksi. Terus juga dijelasin kalau proses di bumi itu ada yang super cepat kayak gempa, tapi juga ada yang lambat seperti pergeseran lempeng. Nah, pergeseran lempeng sendiri itu diperkirakan bergeser sejauh 7 cm, sebesar 7 cm per tahunnya. Jadi butuh jutaan tahun nih untuk apa namanya pergeseran lempeng itu kayak kelihatan banget gitu. Nah, itu isi di chapter 1 seperti pengenalan apa sih geofisika itu, terus pengenalan sedikit tentang proses yang ada di bumi. Lalu chapter yang kedua ini tuh bahas tentang asal-usul bumi dan posisinya di tata surya. Nah, di chapter ini itu dijelasin kalau bumi itu terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Lama banget ya. Terus akhirnya itu punya struktur yang berlapis, seperti paling dalam ada inti. Inti itu ada inti dalam dan juga inti luar, lalu ada mantel, lalu ada kerak yang dimana kita itu tinggal paling dekat itu di kerak gitu. Nah, terus di chapter ini juga itu masuk ke hukum-hukum fisika yang dipelajarin di geofisika sendiri. Jadi hukum-hukum fisika yang digunakan untuk mempelajari bumi gitu. Seperti konservasi energi dan momentum, terus bahas orbit bumi dan kenapa kita punya museum. Terus abis itu yang menurut aku menarik gitu ya, itu tuh bagian Milankovitch cycles. Jadi Milankovitch cycles itu perubahan orbit bumi itu ternyata bisa mempengaruhi iklim dalam jangka panjang. Jadi itu kayak ada hubungan antara astronomi sama iklim bumi. Nah, itu yang dibahas di chapter 2. Lalu masuk ke chapter 3. Nah, di chapter ketiga sendiri itu ada seismology and earth structure. Di chapter ini itu masuk ke kita mempelajari seismologi.
alias ilmu tentang gempa. Nah, di sini di chapter 3 itu dijelasin jenis-jenis gelombang gempa kayak P wave yang paling cepat. P wave itu gelombang yang paling cepat dan bisa lewat fluida atau bisa melewati cairan. Terus ada juga S wave yang lebih lambat dan cuman bisa lewat padatan gitu ya. Nah, dari perbedaan ini itu ilmuwan itu bisa tahu kalau inti luar bumi itu cair. Jadi kita bisa lihat isi bumi tanpa harus ngebor langsung. Nah, jadi itu kayak apa ya? Menariknya mempelajari geofisika karena kita mempelajari isi dalam bumi tanpa kita harus mengeruknya langsung. Jadi kita melihat dari permukaan gitu. Jadi kayak istilahnya orang-orang bilang geofisika itu adalah dokter bumi gitu. Jadi kita kayak punya alatnya yang buat ngeronsen bumi, apa aja yang ada di dalam bumi gitu loh, kayak organ-organnya gitu. Nah, terus abis itu ada chapter 4. Nah, chapter 4 ini membahas tentang seismicity. Nah, chapter ini itu lebih fokus ke gempa bumi. Jadi yang tadi perbedaannya itu kalau chapter 3 itu membahas tentang kayak studi gelombang-gelombang gempa gitu. Jadi kayak kita itu ya masih pengenalannya gitulah. Nah, kalau yang chapter 4 sendiri itu kita membahas tentang seismicity-nya atau gempa buminya itu sendiri gitu. Nah, di chapter 4 sendiri itu dijelasin kalau gempa terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Terus ada konsep elastic rebound. Jadi batuan itu kayak ketarik dulu, terus tiba-tiba lepas dan menghasilkan gempa. Ada juga jenis-jenis patahan kayak normal reserve sama strike slip yang cukup penting. Walaupun teknologi sekarang itu udah maju, tapi gempa itu masih belum bisa diprediksi gitu secara pasti. Jadi kita itu di sini tuh diajarkan lebih ke mitigasinya ketimbang ngeprediksi gitu. Lalu abis itu yang chapter 5 ada gravity. Nah, di chapter 5 sendiri ini dibahas tentang gravitasi dan bentuk bumi. Dan ternyata bumi itu kalau kita lihat kayak ya di gambar-gambar itu kan di foto itu kan bumi kan bulat ya. Tapi ternyata bumi itu nggak bulat sempurna, tapi kayak agak gepeng gitu loh di kutub. Terus gaya gravitasinya itu juga beda-beda di tiap tempat. Nah, dari perbedaan ini tuh kita jadi bisa tahu kondisi bawah permukaan tuh kayak gimana. Misalnya ada struktur tertentu atau perbedaan densitas batuan di bawah itu. Jadi yang membuat gravitasinya itu berbeda dan bentuk di atasnya atau bentuk di permukaannya itu juga berbeda gitu. Jadi gravitasi ini bisa dipakai buat eksplorasi geofisika juga. Jadi buku ini tuh kebanyakan ilmu tentang eksplorasi geofisika juga gitu ya. Lalu yang chapter ke-6 ada Earth's heat atau panas yang ada di dalam bumi ya gitu. Nah, di chapter ini itu dibahas tentang panas yang ada di dalam bumi. Sumber panasnya sendiri itu dari peluruhan radioaktif dan sisa panas dari pembentukan bumi. Panas bumi itu penting banget karena jadi mesin yang menggerakkan konveksi di mantel. Yang akhirnya itu bikin lempeng tektonik bergerak. Jadi semua itu saling berhubungan gitulah. Nah, sumber panas di bumi sendiri itu ada radioaktif sama sisa-sisa pembentukan bumi. Dan yang memicu panasnya itu ada konveksi mantel. Lalu yang chapter ke-7 ada magnetic field. Di sini di chapter 7 ini itu dibahas tentang medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi ini itu berasal dari inti luar yang cair dan bergerak. Jadi inti dalam bumi itu padat.
Nah, inti luarnya itu cair, mantelnya itu elastis atau apa ya? Ya pokoknya nggak padat, nggak cair. Ya jadi elastis gitu. Nah, terus ada kerak itu ya seperti kita kalau tahu kita keras banget. Nah, jadi medan magnet ini tuh berasal dari inti luar yang cair gitu ya dan bergerak. Nah, fungsinya sendiri itu apa sih? Fungsinya medan magnet sendiri itu. Fungsinya medan magnet sendiri itu penting banget untuk melindungi bumi dari radiasi luar angkasa. Yang menariknya sendiri, kutub magnet bumi itu bisa kebalik dalam jangka waktu tertentu. Dan ini juga jadi bukti penting dalam teori lempeng tektonik. Dan yang terakhir itu chapter 8, Afterthoughts. Di chapter 8 sendiri ini tuh lebih kayak apa ya? Penutup kayak apa ya? Membahas dari chapter 1 sampai chapter 7 secara keseluruhan gitu. Intinya di chapter 8 sendiri itu dibahas tentang geofisika itu penting banget buat memahami bumi secara keseluruhan, apalagi kita ya sebagai manusia yang hidup di bumi. Jadi kita itu perlu mengenali bumi untuk ya kita hidup gitu. Termasuk dalam menghadapi bencana alam kayak gimana gitu. Jadi ya buat kita bertahan hidup lah di bumi. Jadi mempelajari bumi itu penting. Dan dengan teknologi yang makin maju juga, kita itu bisa dapat data yang lebih akurat walaupun masih banyak hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Jadi apa ya? Buku ini tuh penting banget buat mahasiswa geofisika karena buku ini walaupun kompleks gitu ya isinya, kayak memerinci tentang bagaimana eksplorasi bumi, bagaimana eksplorasi geofisika pakai hukum-hukum fisika yang ada gitu kan. Tapi dijelasinnya dengan dikemas cara apa ya? Gampang dipahami gitu lah, dengan bahasa yang gampang gitu. Dan menurut aku sendiri itu walaupun ada bagian yang beberapa apa ya, bagian yang sulit lah dibahas, kayak apa ya, kayak berat gitulah, bukan sulit sih, kayak berat gitu dibahasnya, terutama yang berkaitan dengan fisika. Tapi secara keseluruhan itu bukunya ini masih gampang untuk dipahami gitu loh, karena dikemasnya secara sederhana dan kayak apa ya, emang buat mahasiswa pemula banget gitu lah, dan bahkan orang awam pun juga bisa untuk memahami gitu. Terus bikin apa ya, bikin aku tuh juga lebih ngerti gitu loh tentang bagaimana proses-proses yang ada di dalam bumi itu terjadi gitu. Karena sebelumnya itu ya yang aku tahu kayak ya bumi tuh kayak cuman berotasi gitu berotasi di sekitar matahari gitu kan. Tapi ternyata bumi itu kayak apa ya, bukan makhluk hidup juga sih, kayak mesin gitulah, mesin yang lagi bekerja gitu. Karena bumi itu juga selain berotasi, dia tuh di dalamnya tuh juga bergerak gitu, kayak ada pergerakan lempeng dan lain sebagainya. Jadi nggak cuman kita kan biasanya kayak kalau waktu di sekolah itu kan apa ya, ngelihat bumi ya apa, kayak diajarin kalau bumi itu berotasi gitu kan kayak dilihat dari luar doang, tapi ternyata di dalam juga itu tuh bumi itu juga bergerak gitu. Jadi kayak um, apa ya, seru deh pokoknya. Kita jadi tahu kalau misal tuh dulu ada benua yang masih jadi satu tuh ya, namanya apa sih, Pangea. Nah itu tuh bisa berpencar seperti sekarang dengan banyak-banyak pulau yang kayak sekarang. Terus ada benua Pasifik, benua ini, benua itu tuh karena ada pergerakan lempeng. Dan tiap tahunnya itu tuh cuman bergeser kayak sekitar 7 cm doang per tahun, kayak 7 sampai 10 cm gitu. Jadi bayangin kayak udah setua apa bumi kita gitu. Jadi kita juga harus aware untuk merawatnya gitu. Jadi ya
penting lah buat kita untuk apa ya, sekedar tahu cara merawat bumi gitu, walaupun nggak ngejelimet tahu tentang kayak gimana gimananya gitu gitu. Jadi itulah pembahasan singkat ya. Jadi itu pembahasan singkat dari aku tentang buku Geophysics, A Very Short Introduction. Menurut aku buku ini tuh cocok untuk pemula yang mau belajar geologi, terutama geofisika kayak aku, mahasiswa teknik geofisika. Dan sekian dari aku. Apabila ada salah kata maupun penjelasan yang terlalu belibet gitu, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye, semoga bermanfaat.